Pagi ini, kami dengan bangga mempersembahkan sebuah karya seni yang memadukan drama dan musik dalam satu pertunjukan penuh emosi, warna, dan makna. Tak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan mendalam bagi kita semua. Semoga apa yang akan kami tampilkan pagi ini dapat menginspirasi dan meninggalkan kesan yang membekas di para penonton. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan meriah penampilan drama musikal kami yang berjudul Maling Kundang. Di tengah sunyi bumi Pertiwi, lahirlah kasih sejati. Dengan kelembutan tangan seorang ibu, kendi dijaga penuh hati. Sebuah wadah bukan sekedar tanah liat, namun lambang dari kehidupan, harapan, dan cinta yang tak pernah surut. Bondan menggendong beban cinta dan tanggung jawab, menjadi lampu hidup yang diwariskan turun-menurun. Kini, melalui gerak yang lembut namun kuat, melalui langkah yang tertata namun mengalir, kami hadirkan sebuah kisah tentang pengorbanan tanpa suara, tentang kekuatan dalam kelembutan, tentang cinta yang abadi. Inilah tari Bondan Kendi.
di sebuah kampung nelayan yang tenang. Di tepi lautan biru nan luas, hiduplah seorang ibu yang sederhana. Dalam peluk doanya terselip harapan akan masa depan anak sematawayangnya, Mali Kundang. Dalam senyap malam yang lenggang, terdengar lirih suara seorang ibu. Lagu sederhana, namun penuh cinta dan air mata, mengalun lembut di telinga sang buah hati. Tak lelo, lelo lelo, bukan sekedar tembang, ia adalah doa, harapan, dan pelipur lara. Di balik bait-baitnya tersimpan kerinduan seorang ibu akan suami yang jauh dan kecemasan akan masa depan anak yang masih kecil dan rapuh. Dengan suara yang menenangkan, ia menidurkan anaknya, menyembunyikan luka di balik kelembutan lagu pengantar tidur. Mari kita resapi lagu warisan leluhur ini yang tak lekang oleh waktu. Inilah Tak Lelo Lelo Legend. Di desa terpencil terdapat sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Dikarenakan kondisi keuangan yang memprihatinkan, sang ayah pun memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Namun, ayah Mali tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya pun harus menggantikan posisi ayah Mali untuk mencari nafkah. Malik adalah orang yang pintar dan pekerja keras. Di suatu pagi hari, Malik sudah pergi ke pantai untuk menangkap ikan. Dan setelah itu, ikan dijual ke saudara ikan. Dan ibu Malik mencari kayu dan menjualnya di pasar atau di penduduk desa.
Akhirnya ibu menyetujui meski berat, namun ia rela melepaskan Malin pergi merantau. Dalam beberapa jam setelah dari perjalanan ke kota, Malin pun telah sampai di kota. Malin terkejut melihat hal yang berbeda dari desa. Ini dia yang tidak makan dosa. Malin segera menuju ke rumah saudara saudagar yang bernama Sultan. Permisi, kalau sudah ini kediaman Sultan saudara Sulaiman. Ya, benar kamu kan dari saya. Ya benar. Ya, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini sampai kamu terus mendapatkan sampai uang. Nah, saya Ibu akan makan apa? Namun, semakin hari menjual kayu hasil dari hutan pun tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu Malin pun mempunyai inisiatif untuk mencari ikan di laut dan menjualnya di saudagar ikan. Apa? 15.000 per kilo. 15.000 saja udah kurus. Ibu Malin pergi dengan lesu dan sedih dan berharap anaknya segera pulang. Malam hari saat bekerja, Malin tidak sengaja melihat perempuan cantik yang baru ia lihat pertama kali malam ini. Ia ingin mengajak kenalan, namun ia merasa tidak pantas karena ia hanya laki-laki miskin dari desa. Lalu, Malin memberikan diri untuk bertanya kepada Sultan. Sultan siapa? Dia itu yang baru pulang dari tempat kerja. Kita akan kenalan. Ada silakan. Jadi, dia tak salah. Ini temannya Sultan, namanya Malin dan juga karyawannya Sultan. Halo, selamat kenal. Namanya. Kevin, dari tadi malah bingung. Enggak kok. Setelah beberapa bulan tinggal di kota dan bekerja, Malin dan Dewi pun saling menaruh hati. Jadi suasana saat ini keadaan ini tidak menginginkan. Lagi seperti apa yang menginginkan? Sebelum Malin melanjutkan, tiba-tiba Sultan memanggil Dewi. Lalu
Keesokan harinya, Sultan menemui Malin. Malik, Apa itu Sultan? aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Gimana? Apa itu Sultan? Apakah kamu mengenal Dewi? Kalau tidak, apakah kamu setuju kalau saya berikan? Apakah salah mengetahui? Berarti saya sembunyi memberikan Aku bersedia dalam menata kebenaran. Langsung merencanakan pernikahan mereka, dan hari pernikahan Malin dan Dewi pun ditetapkan, dan pernikahan itu pun terlaksana dengan meriah. Setelah pernikahan itu, Malin diberi rumah dan harta yang banyak, sehingga dia menjadi orang kaya. Pula Dewi dan Malin berlayar ke pulau yang mungkin ternyata malapetaka baginya. Sesampainya di pulau itu, Kita tahu Allah telah menjadi sini. Malin hanya berharap ada yang melihatnya di sini. Namun sepertinya ini tak mungkin. Dari kejauhan ternyata ada yang melihatnya. Sesosok wanita tua yang tak asing baginya. Wanita itu pun berlari dan mendekatinya. Tidak, siapa dua bapak anak mengenalmu? Aku ibumu, nak. Aku telah melahirkan dan membesarkanmu. Tidak mungkin, tak usah mengarang cerita dua bapak. Sudah lama mati. Mas, ya siapa sumbernya? Aku tak mengenal dia. Aku ibunya, nak. Kamu mesti terima aku. Sudah sangat sakit sekali. Bajumu begitu lusuh. Tak mungkin tak sama dengan kamu. Aku tak mengenal dua bapak ini. Terkutuk kau, Malik. Seketika itu Nur datang, petir-petir menyambar dan petir satu menyambar Malin dan akhirnya Malin menjadi batu. Itu tadi drama yang bisa kami tampilkan untuk semuanya. Itu bisa disampaikan. Cerita Malin Kundang mengandung nilai moral yang penting yang relevan untuk membentuk karakter. Yang pertama, hormat kepada orang tua. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, mandiri tapi bertanggung jawab. Yang keempat, gotong royong dan kepedulian sosial. Yang terakhir yaitu nilai religius. Cerita Malin Kundang efektif sebagai media pembelajaran karakter karena mudah dipahami saat nilai moral dan memperkuat budaya. Untuk diajak belajar menghargai orang tua, bersikap rendah hati, bertanggung jawab, serta memiliki empati dan iman. Hadirin yang berbahagia, demikian akhir dari pertunjukan drama musikal kami pagi ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, antusias, dan tepuk tangan hangat yang telah diberikan. Semoga apa yang kita tampilkan mampu menghibur, menggugah hati, dan memberi makna tersendiri. Maaf jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.